Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Satria Deni Wardana, dari SDN Kalideres 14. Hari ini, saya akan memberikan pemahaman tentang Merdeka Belajar dalam topik Merdeka Belajar di aksi nyata PMM. Disimak ya. Topik Merdeka Belajar yang akan saya sampaikan yaitu tentang pemahaman, gagasan, dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya dan penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Modul mereka belajar yang akan kita bahas yaitu ada 5 modul dengan judul yang pertama adalah modul 1 mengenali dan memahami diri sebagai pendidik atau guru untuk kita. Yang kedua yaitu mendidik dan mengajar. Modul 3 mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4 mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti siswa. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan sebagai tujuan. Di modul 1 ini, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik itu sangatlah penting. Di dalamnya ada bagaimana kita mengenal kelemahan dan kekuatan sebagai pendidik, di mana kita harus mengetahui di mana kelemahan kita dan kekuatan untuk mengajar kepada peserta didik kita, dan juga memahami karakteristik peserta didik, bagaimana antara siswa satu dan siswa lainnya tidak bisa kita samaratakan. Yang ketiga yaitu adaptif terhadap perubahan zaman. Karena memang untuk saat ini kita tidak bisa hanya mengikuti zaman saat kita sekolah dulu sebagai pelajar. Yang keempat yaitu bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, juga pendapat siswa, memotivasi siswa, dan senang belajar. Di modul 2 ini, tentang mendidik dan mengajar, ada pengertian antara pengajaran dan pendidik atau mendidik. Di sini yang memiliki arti yang berbeda ya. Sedangkan Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan bahwa pendidikan berfungsi sebagai tuntunan. Artinya, menuntun hidup dan tumbuhnya murid menjadi pribadi yang selamat dan bahagia dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Kemudian, guru menuntun murid untuk tumbuh berdasarkan kodratnya yang unik. Karena kita tidak bisa menyamakan dan meratakan antara siswa satu dan siswa lainnya. Dan juga guru memiliki peran penting dalam mengembangkan kecerdasan serta keterampilan dalam berpikir siswa. Manusia merdeka dalam artian manusia yang mampu menguasai dan memerintah dirinya sendiri tanpa ada tekanan dari manapun. Sistem pengajaran zaman kolonial ini mungkin Bapak Ibu sebelumnya pernah mencoba seperti ini. Apa sih sistem pengajaran zaman kolonial yang perlu diketahui? Misal contohnya adalah di dalam kelas guru seringkali melakukan perankingan berdasarkan nilai pengetahuan, atau guru melakukan penghukuman terhadap murid dengan cara berdiri di depan kelas atau bahkan dipermalukan. Nah, murid duduk rapi menghadap ke depan dengan kelas yang hening. Ini pun bisa dikatakan sebagai pengajaran zaman kolonial, atau bahasa yang lainnya bisa disampaikan adalah sistem pengajaran secara kolot gitu ya. Di modul 3 mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dengan menggunakan metode konstekstual yang sesuai untuk mendapatkan pembelajaran yang bermakna, mengembangkan keterampilan dengan cara berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi. Asas trikon yang perlu kita pahami di modul 3 ini dalam mendampingi murid yang utuh dan menyeluruh yaitu senantiasa kita melakukan secara kontinu, konvergen, dan konsentris. Di modul 4, seorang pendidik harus bisa mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti siswa. Bukan hanya ilmu, namun juga akhlakul karimah sesuai dengan tuntunan yang ada di Pancasila harus kita terapkan kepada siswa. Budi pekerti adalah perpaduan antara cipta kognitif dan rasa afektif sehingga menghasilkan karya psikomotorik yang indah kepada siswa. Dengan memiliki kecerdasan budi pekerti yang baik, maka senantiasa akan selalu mempertimbangkan perilaku yang ditampilkan menjadi penentu
keberadaan jati diri siswa. Ingat ya Bapak Ibu, untuk saat ini mungkin kita tahu bahwa siswa itu seperti bukan siswa pada zaman kita ya. Karena apa? Memang kecanggihan teknologi yang globalisasi saat ini sangat-sangat sekali mengkhawatirkan untuk kita. Maka dari itu, kita sebagai guru senantiasa dapat mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti kita dan budi pekerti siswa kita di sela-sela pembelajaran. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan pada keselamatan dan kebahagiaan. Tujuan dari terciptanya pendidikan yang baik adalah dapat mengantarkan kebahagiaan kepada siswa kita. Tidak hanya mengajarkan ilmu, namun juga kita juga harus bisa membimbing dengan bahagia dan menciptakan praktik pembelajaran mandiri yang berkontekstual. Perlu diketahui, fungsi pendidikan adalah agar siap hidup dan mampu mengisi manusia-manusia terbaik pada zamannya. Seperti itu yang dapat saya paparkan. Semoga dapat diterapkan oleh kita semua. Tetap semangat mengajar, semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.